T40 mencari sekretaris baru. Setelah mengantar Nona dan tuan mudanya pulang ke rumah, Ray memutuskan untuk segera pulang ke apartemennya. Saat sampai di pertengahan jalan, tepatnya di jalan yang agak sepi, Ray melihat dari kejauhan ada sebuah mobil yang sedang berhenti di pinggir jalan, dan saat Ray melintasi mobil tersebut, Ray melihat jika yang berada di dalam mobil seperti tidak asing. Kemudian Ray menghentikan mobilnya dan mengundurkan mobilnya lalu berhenti tepat di depan mobil yang berhenti tadi. Setelah itu Ray keluar dan mobilnya untuk berjalan menghampiri pemilik mobil yang berhenti tadi. Sesampainya di samping mobil itu Ray mengetuk kaca mobil dan tak lama kemudian kaca mobil terbuka. "Asisten Ray," ucap seorang gadis dari dalam mobil yang tak lain adalah Dina, temannya Ara. "Nona, temannya Nona muda Ara?" tanya Ray. "Iya, syukurlah," ucap Dina dengan lega. "Kenapa Nona berhenti di jalan sepi?" tanya Ray. "Mobilku mogok," jawab Dina. "Kenapa tidak menelpon bengkel?" Petik 2. "Sudah, tapi mereka bisa mengambilnya besok." Lalu, Ray mengeritkan keningnya. "Hufet, aku sudah 1 jam di sini menunggu taksi tapi tidak ada taksi satupun yang lewat," jawab Dina sambil tersenyum. Tak berapa lama Ray terdiam dan setelah itu Ray menyuruh Dina untuk keluar dari mobilnya. "Silahkan turun Nona," ucap Ray sambil mengubah posisinya menjauh dari pintu mobil tempat Dina berada. "Hah, kenapa?" tanya Dina. "Mari saya antar pulang, jika Nona mau tidur di sini juga gak apa-apa," ucap Ray dengan tenang. Setelah mendengar ucapan dari Ray, tanpa pikir panjang Dina langsung turun dari mobilnya dan kini berdiri di depan Ray. "Mari Nona," ucap Ray sambil berjalan menuju ke mobilnya. Aku berada satu mobil dengannya." "Ong," ucap Dina dalam hati. Sesampainya di mobil, Ray membukakan pintu mobil di bagian penumpang depan. "Silahkan masuk Nona," ucap Ray. "Aku di depan," tanya Dina sambil menunjuk dirinya sendiri. "Apa ada masalah Nona?" Ray balik bertanya. "Tidak ada," jawab Dina dengan cepat lalu segera masuk ke dalam mobil. Setelah Dina masuk ke dalam mobil, Ray juga segera masuk ke dalam mobil dan mengemudikan mobilnya. "Tolong tunjukkan di mana rumah Nona," tanya Ray. Kemudian Dina memberitahu di mana rumahnya dan kemudian mereka terdiam hingga Dina mengeluarkan suaranya. "Oh iya, aku hampir lupa mau ngabarin bengkel mobilnya lagi," ucap Dina sambil mengambil ponselnya di dalam tas. "Untuk apa Nona?" tanya Ray sambil melirik sekilas ke arah Dina. "Ya, mau memberitahu jika mereka harus mengambil mobilku pagi-pagi." "Tidak perlu Nona." Petik 2. "Kenapa?" Dina melihat ke arah Ray. "Nanti biar diambil oleh orang suruhan saya dan Nona bisa memberikan kunci mobilnya kepada saya," jawab Ray sambil fokus mengemudi. "Jadi banyak ngerepotin asisten Ray aku," ucap Dina dengan lirih. "Tidak masalah. Anggap saja saya teman Anda." Petik 2. "Hah?" Petik 2. Dina menatap wajah Ray dari samping dan tiba-tiba hati Dina menjadi berbunga-bunga karena bisa sedekat ini menatap wajah Ray. Sekitar 30 menit kemudian mereka sampai di depan gerbang rumah Dina dan sebelum Dina keluar dari mobil, Dina memberikan kunci mobilnya kepada Ray. "Makasih ya sudah nganterin saya pulang," ucap Dina. "Tidak masalah Nona," ucap Ray sambil tersenyum. "Ini kunci mobil saya." Dina memberikan kunci mobilnya kepada Ray. "Baik Nona." Setelah memberikan kunci mobil kepada Ray, Dina segera keluar dari mobil Ray dan berjalan cepat masuk ke dalam pagar rumahnya. Di dalam mobil Ray tersenyum melihat Dina yang berjalan dengan cepat masuk ke dalam pagar rumahnya dan setelah itu Ray mengemudikan mobilnya menuju ke apartemennya. Setelah makan malam, Dion menuju ke ruang kerjanya yang ada di bawah tangga. Sedangkan Ara memilih untuk berjalan-jalan di depan rumah dan Ara berjalan menuju ke taman samping rumah. "Wah, indah sekali pemandangan di sini saat malam," ucap Ara dengan takjub. "Kenapa aku baru tahu kalau di sini lebih bagus saat malam hari? Kayaknya ini bakalan jadi tempat favoritku." Petik 2. Ara berjalan menyusuri taman tersebut dan tiba-tiba kakinya merasa capek, lalu Ara duduk di bangku yang tersedia di taman tersebut. Saat Ara sedang duduk,
Tiba-tiba ponselnya bergetar menandakan ada pesan masuk dan Ara membuka pesan yang ternyata dari Dina. Dina. Ara. Ongra. Aku seneng banget tahu gak sih? Ara. Seneng kenapa? Dapat diskon belanja. Dina. Bukan itu Ra. Ara. Terus. Dina. Tadi pulang kerja mobilku mogok di tengah jalan sepi dan orang bengkel mau ngambil mobilku besok pagi. Setelah itu aku menunggu taksi yang lewat tetapi selama 1 jam tidak ada taksi satupun yang lewat. Sampai akhirnya asisten Ray yang menolongku. Ara. Kok bisa? Dina. Mungkin jodoh kali. Hehehe. Ara. Jadi kamu seneng karena ditolongin sama Ray? Dina. Iya Ra. Dia nganterin aku pulang dan dia juga yang mau benerin mobilku. Ara. Cie. Berarti Ray udah tahu rumah kamu dong. Dina. Iya dong Ra. Pokoknya aku seneng banget malam ini Asteris. Ara tersenyum saat membaca pesan dari Dina dan kemudian Ara meletakkan ponselnya di sampingnya. Setelah itu Ara menatap ke atas awan yang memperlihatkan banyak bintang di sana dan Ara tersenyum saat melihat banyak bintang yang bersinar. Seperti perasaannya yang akhir-akhir ini semakin bersinar seperti bintang-bintang di atas awan yang terlihat sangat terang. Dion keluar dari ruang kerjanya yang berada di bawah tangga dan kini Dion berjalan menaiki anak tangga untuk menuju ke kamarnya. Karena Dion mengira jika Ara ada di dalam kamar sejak tadi setelah makan malam. Ceklek. Dion membuka pintu kamar lalu berjalan masuk dan Dion melihat di dalam kamar tidak ada Ara. Di mana dia? Ucap Dion dalam hati. Setelah itu Dion berjalan menuju ke balkon kamarnya dan sesampainya di balkon Dion berjalan di tepi balkon. Kemudian Dion mendongakkan kepalanya dan Dion tersenyum saat di atas awan banyak bintang-bintang yang terang. Dion melebarkan senyumannya saat di atas awan ada bayangan wajah Ara yang tersenyum manis ke arahnya. Dion sangat tidak sabar menunggu minggu depan, karena ia akan membuat kejutan untuk Ara di hari ulang tahunnya. Dion juga berencana akan mengungkapkan perasaannya kepada Ara, karena Dion tidak mau menunggu lama lagi untuk mengatakan perasaannya. Dion tidak berharap Ara menerima perasaannya, karena Dion tahu jika Ara saat ini juga sedang menata hatinya. Tetapi Dion tidak takut jika Ara menolak perasaannya, karena Dion hanya ingin memberitahu Ara jika dia saat ini benar-benar sudah jatuh cinta kepadanya. Saat Dion masih menatap bintang-bintang di langit, tiba-tiba ia mendengar suara yang sedang memanggilnya. Kak Dion. Terdengar suara Ara beberapa kali dan kemudian Dion mencari sumber suara tersebut. Dion tersenyum setelah tahu siapa yang memanggilnya dan Dion melambaikan tangannya ke arah Ara yang sedang tersenyum kepadanya. Ngapain kamu di sana? Tanya Dion. Pengen aja, jawab Ara. Sudah malam, segera istirahatlah, perintah Dion. Baik Kak, ucap Ara. Dion melihat jika Ara sedang berjalan menuju ke pintu rumah utama dan kemudian Dion keluar dari balkon untuk menunggu Ara di dalam kamar. Dion memilih duduk di atas ranjang dengan posisi menyenderkan punggungnya di senderan ranjang. Tak berapa lama Ara masuk ke dalam kamar dan Dion menyambutnya dengan senyuman manis yang terukir dari bibirnya. Ara berjalan menuju ke ranjang dan sesampainya di ranjang Ara segera mengajak Dion untuk segera tidur. Ayo tidur Kak, ucap. Dion tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan tanpa aba-aba Dion langsung berbaring di ranjang menghadap ke arah Ara lalu segera memeluk Ara dengan lembut. Tidurlah dengan nyaman, bisik Dion tepat pada telinganya. Ara tiba-tiba bergidik ngeri melihat sikap Dion yang begitu romantis malam ini. Mereka sebenarnya dari tadi sama-sama capek dan tak berapa lama kemudian mereka berdua sudah tertidur lelap. Keesokan paginya pukul 7 Ara bersama Dion selesai sarapan segera beranjak dari tempat duduknya dan mereka berjalan menuju keluar rumah. Sesampainya di depan rumah, Ray sudah berada di rumah Dion dan sekarang sedang berdiri tegap di samping mobil. Selamat pagi Tuan dan Nona muda, sapa Ray. Pagi juga Ray. Hanya Ara yang membalas sapaan Ray. Setelah itu Ray membukakan pintu mobil untuk kedua majikannya dan setelah kedua majikannya sudah masuk ke dalam mobil, Ray segera masuk ke dalam mobil di bagian kemudi. Setelah masuk ke dalam mobil,
Ray segera mengemudikan mobilnya menuju ke perusahaan Dion. Di sepanjang perjalanan Dion sibuk dengan laptopnya yang ia letakkan di pangkuannya dan sedangkan Ara memilih untuk menikmati sejuknya pagi ini sambil melihat di luar jendela. Sekitar 30 menit mobil pun tiba di depan perusahaan dan setelah mobil berhenti, Ray segera turun dari mobil lalu segera membukakan pintu mobil untuk kedua majikannya. "Terima kasih Ray," ucap Ara setelah keluar dari mobil. "Sama-sama Nona muda," ucap Ray dengan sopan. Setelah itu Ray masuk kembali ke dalam mobilnya untuk memarkirkan mobil di tempat parkir khusus dan sedangkan Dion bersama Ara berjalan masuk ke dalam perusahaan. Di perusahaan lain Tuan Tian sedang pusing memikirkan siapa yang akan menggantikan sebagai sekretarisnya. Karena sekretaris lamanya baru saja mengirimkan surat pengunduran diri dengan alasan akan kembali ke negaranya. "Kacau ini. Aku harus segera mencari penggantinya," ucap Tuan Tian. "Tapi siapa? Aku tidak bisa percaya begitu saja dengan orang asing." Saat berpikir tiba-tiba Tuan Tian teringat jadwalnya yang pagi ini ia harus menuju ke lokasi yang sedang dibangun gedung yang akan menjadi pusat pembelanjaan. Dengan tergesa-gesa Tuan Tian berjalan keluar dari ruangannya, karena Tuan Tian takut jika kedahuluan oleh Dion yang juga akan meninjau lokasi tersebut. Saat berjalan beberapa kali Tuan Tian mendengus kesal karena kakinya beberapa kali akan terjungkal jatuh akibat ia jalan terlalu buru-buru. Sesampainya di tempat parkir khusus petinggi, Tuan Tian segera masuk ke dalam mobilnya dan setelah itu segera mengemudikan mobilnya menuju ke lokasi. Hanya butuh waktu sekitar 35 menit menuju ke lokasi dan sesampainya di tempat lokasi tersebut, Tuan Tian segera keluar dari mobil lalu berjalan menghampiri beberapa pegawai proyek yang mengerjakan lokasi tersebut. "Gimana Pak? Apa ada kendala?" tanya Tuan Tian pada Bapak Juli. "Tidak ada kendala sama sekali Tuan," jawabnya dengan sopan. "Syukurlah. Apa Tuan Muda Dion sudah datang kemari?" Petik 2. Tadi asisten Ray memberitahu jika yang datang ke sini nanti orang suruhan Tuan Muda, jawabnya. "Siapa?" Tuan Tian mengeritkan keningnya. "Saya juga tidak tahu Tuan." Setelah itu Tuan Tian duduk di kursi yang tersedia di sana sambil melihat denah pembangunan pusat pembelanjaan tersebut. Dari arah depan tampak seorang gadis yang sedang berjalan menuju ke tempat Tuan Tian dan gadis tersebut tak lain adalah Ara yang diperintahkan untuk menggantikan Dion karena mendadak Dion ada pertemuan penting dengan salah satu koleganya dan tidak bisa diwakilkan. "Permisi Tuan Tian," ucap Ara sambil tersenyum manis ke arah Tuan Tian yang sedang melihat denah. "Iya, silahkan duduk," ucap Tuan Tian tanpa menoleh ke sumber suara. Kemudian Ara duduk di kursi yang letaknya sedikit menyerong dan Tuan Tian belum menyadari kehadiran Ara. Hemim. Ara berdeham sambil melirik ke arah Tuan Tian. Ara mengira jika Tuan Tian marah padanya setelah mengetahui statusnya bersama Dion, maka dari itu Tuan Tian tidak melihat ke arahnya. Ara yang merasa tak enak hati memutuskan untuk berdiri dari tempat duduknya dan hal tersebut membuat Tuan Tian menoleh ke arahnya. "Anda mau ke mana?" tanya Tuan Tian dengan terputus-putus karena Tuan Tian baru tahu jika yang menggantikan Dion adalah Ara. "Ara, Nona muda maksud saya," ucap Tian. "Iya ini aku," ucap Ara. "Kau mau kemana?" tanya Tuan Tian. "Aku pikir Kak Tian marah padaku." "Marah? Kenapa aku marah padamu?" Tuan Tian mengeritkan keningnya. "Karena Kak Tian sudah mengetahui statusku sebenarnya," jawab Ara lirih. "Hahaha, aku tidak marah padamu. Lantas tadi kenapa tidak melihat aku saat aku menyapa Kak Tian?" Petik 2. "Tadi aku terlalu fokus dengan denah ini, maafkan aku," ucap Tuan Tian. Kemudian Tuan Tian menyuruh Ara untuk duduk kembali dan Tuan Tian berkata jika dirinya tidak marah sama sekali kepada Ara. Malahan Tuan Tian mengira jika Ara sudah tidak boleh lagi berteman dengannya, tetapi saat tahu jika Ara dibolehkan berteman dengannya betapa senang hatinya. Meskipun tidak bisa memiliki Ara, tetapi dia bisa menganggap Ara sebagai adiknya sendiri dan Tuan Tian juga berjanji jika Dion berani menyakitinya akan dipastikan Tuan Tian akan merebut Ara dari Dion. Setelah itu mereka segera membahas soal denah tersebut dan setelah itu mereka berdua berkeliling ke lokasi yang sedang dibangun.
Tumben Kak Tian kesini sendiri. Sekretarisnya kemana? Tanya Ara sambil berjalan di samping Tuan Tian. Hufet, sekretarisku mengundurkan diri, jawabnya lesu. Hah, kenapa? Petik 2. Aku juga tidak tahu Ra. Jadi sekarang Kak Tian lagi cari sekretaris. Petik 2. Iya Ra, apa kau mau menjadi sekretarisku? Tuan Tian melirik ke arah Ara. Apa Kak Tian waras? Ara mengeritkan keningnya. Becanda Ra. Petik 2. Kenapa gak Kak Diana aja yang kakak jadiin sekretaris dan sekalian kalian berdua PDKT, ucap Ara sambil tersenyum. Dia kan baru aja kerja di perusahaan Dion Ra. Tapi kan gak apa-apa kalau misalnya Diana keluar dari pekerjaannya dan pindah ke perusahaan Kak Tian. Palingan Diana gak mau Ra. Dia kan gak suka sama aku. Memangnya Kak Tian suka dengannya? Petik 2. Entahlah. Petik 2. Nanti coba aja dulu Kak Tian bilang ke Diana. Iya Ra. Petik 2. Mereka berdua melihat bangunan yang sedang dikerjakan oleh ahlinya dan Ara sepertinya jauh lebih senang bekerja di lapangan seperti saat ini daripada berada di dalam perusahaan. Asteris. Pukul 2 siang Dion bersama Ray baru saja kembali ke perusahaan dan Dion segera menuju ke ruangannya. Sesampainya di dalam ruangan, Dion menghela nafas panjang karena ternyata di atas meja kerjanya sudah ada beberapa tumpuk berkas yang harus segera ia cek dan ditanda tangani. Sebelum duduk di kursi kebesarannya, Dion melepas jasnya dan meletakkannya di senderan kursi kebesarannya. Kemudian Dion melipat kedua lengan kemejanya sampai ke siku dan setelah itu Dion duduk di kursi kebesarannya. Setelah itu Dion mengambil berkas dan segera menelitinya sebelum ia tanda tangani. Dion yang gila kerja hingga tak menyadari jika sekarang sudah sore dan tak berapa lama kemudian terdengar ketukan pintu dari luar ruangan Dion. Tok-tok, masuk, ucap Dion. Ceklek, saat pintu terbuka Dion mendongakkan kepalanya untuk melihat siapa yang masuk ke dalam ruangannya.